Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like dulu video ini dan di subscribe channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi, hiburan, dan wawasan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dilansir dari Good News from Indonesia, kelompok penganut agama Yahudi yang akan kita bahas di sini berasal dari wilayah Sulawesi Utara, lebih tepatnya lagi di wilayah Manado. Ada sebuah kelompok komunitas penganut agama Yahudi yang hidup di kota ini. Mereka telah sejak dulu hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat lain yang ada di Manado. Bagaimana bisa agama Yahudi sampai di Manado? Bagaimana pula kehidupan beragama mereka di Manado? Masuknya agama Yahudi di Indonesia bisa kita telusuri bersamaan dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa di sini salah satunya adalah Belanda itu sendiri. Keturunan Yahudi ini datang dari Belanda ke Indonesia pada era Perang Dunia Kedua atau sekitaran tahun 1800 hingga 1930-an. Mereka semua tidak hanya berasal dari Belanda saja. Sebagian dari mereka berasal dari Polandia, Portugis, Jerman, Belgia, dan bahkan juga dari Irak. Mereka ini semua kemudian tinggal dan menetap bersama dengan masyarakat Minahasa. Mereka banyak menikahi warga lokal. Beberapa dari mereka memutuskan untuk berdagang demi menyambung hidup. Mereka juga sempat mendirikan sebuah gedung sinagong di sekitaran Jalan Garuda. Sayangnya, gedung tersebut telah dirobohkan oleh tentara Jepang kala mereka menjajah Indonesia. Dulunya terdapat sekitar 2000-an orang penganut agama Yahudi di Sulawesi Utara. Namun, masuknya Jepang seolah membatasi kegiatan beragama mereka. Alhasil, sebagian dari mereka ada yang masuk ke agama lain, seperti Kristen dan juga Islam. Setelah Perang Dunia Kedua usai, jumlah penganut agama Yahudi di Sulawesi semakin sedikit, karena banyak dari mereka yang memilih untuk pulang kembali ke negaranya masing-masing. Untuk saat ini, penganut Yahudi di Manado bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, Yahudi aliran Ortodoks yang dipimpin oleh Yakob Baruk. Penganut agama Yahudi Ortodoks ini berjumlah sekitar 30 orang yang berdarah Yahudi yang tersebar di Manado, Jakarta, dan juga di Surabaya. Sedangkan yang kedua adalah komunitas Yahudi gabungan aliran Ortodoks dan liberal. Dan aliran liberal ini terbagi lagi ke dalam tiga, yaitu konservatif, reform, dan rekonstruksionis, yang tergabung dalam wadah The United Indonesia Jewish Community atau UIJC. Untuk urusan ibadah, para penganut Yahudi ini, mereka melakukannya di sebuah bangunan yang bernama sinagong. Di Sulawesi Utara, terdapat satu-satunya sinagoga yang bernama Saar Hashamayim di daerah Tondano, Kabupaten Minahasa, yang berdiri pada tahun 2004 silam. Sebelum adanya sinagoga ini, orang-orang Yahudi di Sulawesi Utara sempat kesulitan untuk melakukan kegiatan ibadah karena harus berpindah-pindah dengan menyewa gedung. Hingga pada akhirnya, warga Belanda yang bernama J.P. van der Stoep membeli rumah dari keluarga Yakob Baruk, seorang rabi atau pemuka agama Yahudi yang tinggal di Sulawesi Utara. Rumah tersebut kemudian akhirnya difungsikan menjadi sinagoga, yang saat ini juga telah menjadi pusat bagi komunitas Yahudi di seluruh Indonesia. Keberadaan sinagoga Saar Hashamayim ini juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Seperti ketika sinagoga ini sempat rusak pada tahun 2009, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan bantuan untuk merenovasinya. Hingga pada akhirnya, pada tahun 2019, bangunan ini pun diresmikan sebagai tempat ibadah yang sah untuk orang-orang beragama Yahudi. Sinagoga ini pula yang menjadi satu-satunya sinagoga yang diakui oleh pemerintah di Indonesia.
Lantas, bagaimana keseharian para penganut Yahudi ini? Ya, mereka layaknya masyarakat Indonesia biasa. Mereka menjalani kehidupannya berdampingan dengan sesama warga Manado lainnya. Tahukah kalian kalau Manado adalah kota yang dijuluki sebagai daerah paling toleran di Indonesia? Julukan itu bukan isapan jempol belaka, karena memang begitu adanya. Masyarakat di Manado ini sangat toleran dengan setiap perbedaan yang ada, termasuk dengan para komunitas Yahudi ini. Mereka hidup rukun dan berdampingan. Sangat jarang ditemui konflik agama di daerah ini. Untuk komunitas Yahudi ini sendiri, mereka banyak juga melaksanakan kegiatan sosial, sehingga mereka tak ubahnya agama-agama lain di Indonesia, yang sama-sama mengajarkan cinta kasih dan tolong-menolong. Kapan-kapan bolehlah saya bikinkan satu video pembahasan soal toleransi di masyarakat Manado ini. Tidak dapat dipungkiri, kalau di masa sekarang ini, agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Tentu hal ini tidak lepas dari sejarah panjang kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri dan menyebarluaskan agama Islam hingga bisa seperti sekarang ini. Namun, tahukah kalian kalau sebelum Islam, agama Kristen juga sempat menarik perhatian beberapa bangsawan dan raja-raja di Sulawesi Selatan. Beberapa bangsawan yang pertama kali tertarik dengan agama Kristen berasal dari Makassar. Jadi begini, agama Kristen mulai diperkenalkan melalui jalur perdagangan, dan kita semua tahu kalau Makassar adalah salah satu pusat perdagangan di Indonesia kala itu. Maka dari sinilah agama Kristen mulai diperkenalkan oleh para pedagang Portugis yang singgah di wilayah Makassar. Pada titik ini, terjalinlah komunikasi di antara mereka, dan awalnya biasa-biasa saja, sampai ketika orang-orang Portugis ini mendirikan sebuah pangkalan di wilayah Ternate. Tercatatlah seorang gubernur Portugis di Ternate yang bernama Antonio Galpao. Pada tahun 1537, beberapa utusan dan bangsawan dari Makassar datang berkunjung ke Ternate. Di sana, mereka terkesan dengan sikap dan perangai Antonio Galpao ini, sehingga menjadikan mereka tertarik untuk belajar seluk-beluk agama yang dianut oleh Galpao, yaitu agama Kristen. Belajarlah mereka sampai kemudian mereka menerima baptisan. Tulisan ini terdapat juga dalam buku Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia oleh Jan Aritonang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1542, seorang pedagang Portugis yang bernama Antonio de Paipa berangkat dari Malaka ke Sulawesi. Tujuannya adalah menuju ke Durate, sebuah wilayah di antara Toli-Toli dan Dampelas di barat laut Sulawesi. Dalam perjalanannya itu, beliau sempat singgah di wilayah Siang, sebuah kerajaan Bugis yang cukup dominan kala itu. Tujuannya singgah di kerajaan Siang adalah untuk mencari kayu cendana. Namun sayang, karena sakit, akhirnya beliau harus singgah selama beberapa bulan di wilayah Siang ini. Mungkin karena kesan baik yang dirasakan kala menetap di Siang, maka 2 tahun berikutnya, Paipa kembali lagi ke Siang. Beliau juga menyempatkan diri mengunjungi wilayah Suppa yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Suppa dan Siang memang dikenal sebagai wilayahnya orang-orang Bugis, dan Paipa pun menjadi akrab dengan orang-orang di sana, bahkan dengan Raja Siang dan juga Suppa. Kedekatan inilah yang membuat raja-raja itu, yakni Siang dan Suppa, tertarik dengan ajaran agama yang dianut oleh De Paipa ini. Singkat kisah, setelah mereka banyak berbincang perihal agama Kristen, maka kedua raja tadi pun meminta untuk dibaptis. Dan dari sinilah pintu penyebaran agama Kristen mulai terbuka di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang kita ketahui, di zaman itu, apabila seorang raja telah memeluk suatu kepercayaan atau agama, maka para rakyatnya wajib mengikutinya. Dengan kata lain, di titik itu, baik Siang maupun Suppa telah menjadi kerajaan yang bisa dikatakan bercorak Kristen. Setelah membaptis raja-raja tersebut,
Paipa kemudian membawa 4 orang pemuda dari kerajaan-kerajaan tersebut menuju ke Malaka. Tak lupa, Raja Suppa dan Siang juga memberikan banyak hadiah yang diperuntukkan kepada gubernur Portugis di Malaka. Baik Raja Siang maupun Suppa juga meminta agar mereka dikirimi pendeta dan juga beberapa perlengkapan militer. Nampaknya, karena telah sama-sama memeluk agama Kristen, maka mereka sepakat untuk menjalin aliansi militer yang kemungkinan dipersiapkan untuk menghadapi kerajaan Goa. Dengan adanya pembaptisan raja-raja Bugis serta beberapa bangsawan Makassar tadi ini, maka tentu melahirkan berita yang sangat besar. Lambat laun, sampailah berita tersebut ke telinga seorang misionaris yang masyhur bernama Franciscus Sapierus. Dirinya kala itu memang sedang berada di Malaka, dan dia hendak ke Siang. Namun tidak jadi, karena ada perang antara Wajo dan Silendreng yang sedang berkecamuk di sana. Untuk urusan keselamatan, beliau pun tak jadi ke Siang dan juga Suppa. Padahal tadinya beliau mau berkunjung ke sana. Meski demikian, hubungan baik antara gubernur Portugis di Ternate dengan raja-raja Bugis terus berlanjut. Sesuai permintaan raja-raja Bugis, maka datanglah sebuah kapal Portugis ke Sulawesi Selatan, yang mana di dalamnya ada seorang pendeta yang bernama Vicente Piegas. Pendeta ini berhasil mengajak Raja Alita, sebuah kerajaan di sekitar kota Pindrang dan Bacu Kiki, untuk turut menganut agama Kristen. Sumber lain mengatakan bahwa Vicente Piegas ini juga telah membaptis Raja Talo kala itu. Namun layaknya sebuah kisah, tiap awal pasti akan ada akhirnya. Hubungan baik antara Portugis dengan kerajaan-kerajaan Bugis segera menemui endingnya. Salah seorang perwira Portugis menjadi penyebab hal itu. Si perwira Portugis ini membawa kabur putri Raja Suppa. Nampaknya keduanya saling mencintai dan memutuskan untuk kawin lari, atau kalau dalam adat Bugis disebut dengan nama silariang. Perbuatan silariang ini adalah perbuatan tercela yang tak bisa dimaafkan entah siapapun yang melakukannya. Selain itu, tindakan si perwira Portugis ini dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga Raja Suppa, dan hukuman baginya jelas adalah hukuman mati. Namun sayang, perwira Portugis ini keburu melarikan diri dan tak bisa ditangkap. Menanggapi kasus itu, perlahan tapi pasti kapal-kapal Portugis mulai meninggalkan wilayah Siang dan juga Suppa. Takut kalau mereka tiba-tiba diserang oleh kerajaan Siang dan Suppa. Sampai kemudian putuslah hubungan mereka berdua. Sedangkan Antonio Paipa juga turut meninggalkan Siang dan malah memilih untuk tinggal di sekitar Goa Talo. Di Malaka, perwira Bugis yang membawa kabur putri Raja Suppa itu kemudian menikahi putri Raja Suppa tersebut. Dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang bernama Manuel Godinho de Heredia. Godinho inilah yang selanjutnya menjadi seorang ahli geografi di masa yang akan datang, dan juga menjadi salah satu orang yang menceritakan kisah ini. Meskipun merasa dikhianati, namun Raja Siang dan Suppa ini tetap memeluk agama Kristen hingga masa jabatannya berakhir. Ada banyak teori dan alasan di balik Raja Bugis yang memilih memeluk agama Kristen ini. Banyak yang beranggapan bahwa alasan mereka memeluk agama Kristen karena ingin memperkuat militer mereka, dan bukan karena dasar kecintaan yang murni terhadap agama Kristen. Di satu sisi, orang-orang Portugis juga tidak menanggapi serius hal ini. Tampak dari sebaran agama Kristen yang kemudian terhenti total di kawasan Ajatapareng, seiring dengan memudarnya kekuasaan mereka. Juga tak ada kabar mengenai kepulangan para pemuda Bugis yang tadinya dititipkan untuk dididik secara Katolik di sekolah Jesuit di India kala itu. Apalagi Portugis rupanya tidak sungguh-sungguh mengirimkan bantuan militer kepada Suppa dan Siang, hingga kemudian kerajaan Siang dan Suppa resmi ditaklukkan oleh Karaeng Lakiyung Tunipalaga, seorang raja Goa yang naik tahta di tahun 1546 hingga 1565. Dan sejak saat itu, tak ada lagi kronik yang menegaskan keberlanjutan agama Kristen di Konfederasi Ajatapareng. Kemungkinan besar bahwa kawasan itu kembali lagi ke kepercayaan awal, yaitu Pattu Riolang.
hingga kemudian mengalami Islamisasi melalui ekspansi militer kedua yang dilakukan oleh Sultan Alauddin, Raja Muslim pertama di Kerajaan Gorontalo di tahun 1608. Kerajaan Siang sendiri kemudian memudar atau melebur ke dalam Kerajaan Gorontalo pada periode yang sama. Bahkan dalam peta Sulawesi yang dibuat oleh orang Portugis tahun 1633, Kerajaan Siang sudah tak ada lagi. Setelahnya, orang Bugis termasuk Siang dan Ajatapareng memeluk agama Islam secara masif. Dan hingga kini, jejak Kristen tak ditemukan lagi dalam peradaban mereka, kecuali termaktub dalam catatan perjalanan orang-orang Portugis di abad 16 Masehi. Jumlah orang Bugis yang menganut agama Kristen hingga kini bisa dibilang sangat sedikit, karena sepertinya Islam sudah merasuk menjadi identitas kultural orang-orang Bugis itu sendiri.